Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Ada beberapa berita terbaru yang memang cukup signifikan dan kita bisa lihat harga atau price action dari Bitcoin sendiri juga mengalami kenaikan ya ke level 22.500. Dan memang ini kita sempat bahas dalam beberapa video terakhir bahwa penguatan Bitcoin dan momentum dari Bitcoin ini pun masih cukup besar gitu ya. Apakah koreksi akan terjadi? Yes, akan terjadi juga, tapi sangat-sangat beresiko juga kalau misalnya teman-teman mungkin untuk trading, apalagi mengambil posisi short. Jadi di video kali ini kita akan lebih bahas secara outlooknya bagaimana nih, karena Bitcoin sudah di level 22.000 maupun berita-berita terbaru yang sebenarnya cukup negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan coba bahas ya untuk update market crypto hari ini, di mana market mengalami kenaikan 6,4%. Ini signifikan sekali, di mana Bitcoin berada di level 22.500, Ethereum di level 1.648. Jadi bisa dibilang dari awal tahun sampai saat ini market crypto masih rally naik gitu ya. Ini pasti akan banyak FOMO juga, orang-orang yang FOMO, wah ketinggalan dan lain-lain gitu ya. Apakah benar? Nanti kita coba bahas di teknikalnya juga. Secara 24 jam terakhir, beberapa altcoin cukup signifikan kenaikannya. Ada Aptos naik 41% ya, Optimism, HBAR, Solana, Ravencoin, Mana, Phantom, dan beberapa kripto lainnya yang naik cukup besar lah, belasan persen gitu ya. Apakah ada koreksi? Saya rasa tidak ya. Kalau kita di sini hanya stablecoin ya, jadi di sini market mulai hijau-hijau terus ya. Secara fear and greed pun kita di level neutral ya, artinya ya ini kemarin kita sempat fearful ya di area ini, sekarang kita ke neutral lagi. Saya rasa kita ada possibility atau ada kemungkinan kita bisa testing ke grid, ke zona greedy gitu ya. Nah, kita akan coba bahas ya untuk update-nya. Nah, di mana berita yang besar nih sebenarnya kemarin, yaitu adalah crypto from Genesis yang kita sempat bahas juga di beberapa video yang lalu. Lender gitu ya. Ini udah files for Chapter 11 bankruptcy ya. Ini pasal 11 untuk bankruptcy di Amerika. Jadi sebenarnya ini bad news. Oke, Genesis ini sebagai salah satu firm yang besar mulai bangkrut lah, istilah salah satu firm perusahaan besar di kripto. Nah, kenapa nggak mengalami penurunan? Ada beberapa hal di mana yang kita sempat bahas di Telegram juga saya lihat ya. Kenapa? Karena Bitcoin relatif lebih lagging ya, nggak terlalu banyak pergerakan pada saat announcement dari Genesis sendiri. Kalau tidak salah Genesis announcementnya di area ini Jumat kemarin gitu ya, tapi nggak terlalu banyak pergerakan, nggak ada signifikan penurunan juga gitu ya. Ini kemungkinan besar karena market sudah price in harganya. Artinya apa? Artinya market sudah mengekspektasikan bahwa Genesis ini juga akan bangkrut istilahnya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan di dalam market gitu. Nah, ini kita bisa lihat beritanya, Genesis crypto lending business file for bankruptcy protection. Di sini dia membahas salah satu kenapa dia mengalami bangkrut itu karena exposure dia yang cukup besar di Three Arrows Capital ya, 3AC, Three Arrows Capital yang memang terkena itu pada saat Luna mengalami crash juga. Ya, Genesis Global Holdco LLC, the holding company of troubled cryptocurrency lender Genesis Global Capital, filed for Chapter 11 bankruptcy protection. Jadi dia mulai ya filed gitu ya untuk Chapter 11. Dan karena ya tadi Three Arrows Capital. Next, nah ini kita bahas yang sedikit penting, yaitu adalah kreditor-kreditor apa lagi yang menjadi Genesis punya kreditor. Kita tahu Gemini ya, salah satu exchange yang memang ini sempat ada public letter juga dari si Cameron Winklevoss. Ini masih karena banyak earn users mereka yang nyangkut dananya di ini gitu. Jadi ini membutuhkan clarity gitu ya. Lalu ada Mirana. Mirana ini secara spekulasinya ini adalah Bybit, tapi nggak ada konfirmasinya gitu ya. Makanya di sini dari Hasaka dia bilang apakah ini Bybit atau tidak. Ada Moon Alpha. Lalu di sini ada Coincident Cap, Decentraland, Mana ya, ada Funneck Capital, Abra, Cumberland sama Stellar Foundation juga. Ini menjadi kreditor-kreditornya Genesis. Jadi bisa diperhatikan. Nah, tadi kita bahas yang paling besar aja, Gemini ya, dimana Gemini ini dari Cameron Winklevoss ya. Dia adalah founder dari Gemini. Gemini ini adalah sebuah exchange cryptocurrency kalau teman-teman yang belum familiar. Intinya di sini dia membahas ya, malam ini atau this evening Genesis Global Capital filed for bankruptcy gitu ya. Lalu dia bilang di sini, this is a crucial steps towards us being able to recover your assets. Jadi memang dia membahas untuk ya pengguna-pengguna Gemini gitu ya, khususnya untuk earn. Namun di sini dia bilang, while we have been working around the clock to negotiate, untuk negosiasi dan
accept solusi yang terbaik istilahnya. Tapi si Barry Silbert sama si DCG, Barry Silbert ini adalah CEO dari DCG. Ya, untuk teman-teman yang nggak mengetahui backgroundnya, Genesis ini menjadi anak perusahaannya DCG atau Digital Currency Group. Ya, nanti saya akan bahas lebih detail lagi mungkin di belakang biar teman-teman tahu seberapa besar dampaknya gitu ya. Nah, tapi intinya adalah si Barry Silbert sebagai CEO dari company DCG continue to refuse to offer creditor a fair deal. Jadi dia mungkin ada deal, tapi dealnya ini sepertinya merugikan kreditor-kreditor. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari si Cameron Winklevoss punya tweet. Next di sini ya, we have been preparing to take direct legal action against Barry. Jadi dia sepertinya mau mungkin proses hukum atau bagaimana gitu. Tapi dia bilang dia mau take direct legal action untuk Barry maupun DCG. Kenapa? Karena ya earn usersnya sekitar 340.000 orang ini yang terkena dampaknya, intinya seperti itu. Tapi belum ada bisa dibilang solusi yang tepat lah gitu ya. Jadi ini kita masih menunggu isu dari game ini dengan DCG maupun Genesis gitu ya. Jadi ini masih bisa bilang masih digantung lah gitu ya. Ini bisa menjadi big event juga. Nah, next up, sebelum kita lanjutin juga, saya mau bahas juga tentang Binance ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada exchange Binance, feel free untuk download, karena saya rasa saya cukup rekomend teman-teman untuk download Binance. Mungkin bisa menggunakan referral code saya di dalam deskripsi, karena Binance ini menjadi exchange top di market crypto gitu ya. Untuk teman-teman mungkin yang lebih ke arah untuk invest maupun untuk trading juga sebenarnya bisa menggunakan Binance juga. Kenapa? Karena fiturnya dia lengkap, cukup mudah dipakai juga. Ada fitur Lite ataupun fitur Pro, tergantung teman-teman apakah baru pemula ataupun yang sudah lebih advance juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa feel free untuk download Binance sendiri, ada earn-nya dan lain-lainnya. Nah, kita lihat juga sedikit mengenai Binance ya. Kita lihat 2022 in numbers ya, 2022 di dalam angka istilahnya ini dari sisi Binance ya, dimana ya kita bisa lihat Binance ini menjadi salah satu crypto exchange yang sebenarnya growing gitu ya, dimana dia ada 128 juta registered users gitu ya, lalu ada donasi, lalu dia juga ada 1 billion atau 1 miliar dolar SAFU fund ini yang aman gitu ya. Lalu ada Binance Pay dan banyak hal gitu ya. Volumenya pun juga cukup besar juga kalau kita dari Binance sendiri. Nah, kita lanjutkan mengenai isu kita dari Genesis. Nah, mengenai Genesis. Ya, Genesis ini kan menjadi anak perusahaannya DCG. Dan DCG ini menjadi, saya rasa ini menjadi perusahaan kripto paling terinfluence di market gitu ya. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak anak perusahaan. Ya, salah satunya Genesis. Lalu kita juga lihat ada Grayscale juga ya. Kita lihat Grayscale Fund. Ini kan cukup besar Grayscale Fund sendiri kalau teman-teman tahu. Jadi yang kita takutkan adalah sebenarnya kalau misalnya Genesis punya bangkrut ini akan ada efek terhadap DCG juga maupun anak perusahaannya. Itu yang paling parahnya istilahnya ya. Kalau efeknya ini ada domino efek ke DCG maupun ke Grayscale. Mungkin untuk saat ini market kenapa relatif lebih positif? Yang pertama adalah delayed raise. Yang pertama adalah sudah price in gitu ya. Yang kedua mungkin mereka melihat karena Genesis bangkrut, tapi ini DCG masih fine-fine aja istilahnya. Jadi mungkin mereka nggak terlalu panik lah. Dan kalau Genesis ya udah ketahuan kemungkinan besar dia bakal bangkrut juga dari bulan November ataupun Desember gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru tiba-tiba dia bangkrut gitu ya. Mungkin ini kenapa market relatif lebih positif juga. Walaupun sebenarnya berita ini berita bad news. Ya. Namun saya bahas sebenarnya ini harus agak hati-hati juga. Kenapa? Di sini dari si Andrew, Genesis Trading interim ya CEO-nya maupun CEO-nya delete his Twitter account. Jadi udah nggak ada Twitternya lagi. Ini nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kita biasanya kalau misalnya dia delete Twitter account-nya dan lain-lain, ini ada sesuatu yang mungkin yang sedikit shady, yang agak sedikit gelap. Tapi kita nggak ada yang tahu. Lebih baik berhati-hati aja. Namun memang saat ini kalau kita lihat dari segi teknikalnya memang ya lebih arah condong kita lebih ke arah bullish gitu ya. Sepertinya Genesis bangkrut tapi kripto malah mengalami kenaikan. Nah, kira-kira itu. Dan mungkin sekarang kita akan bahas aja untuk analisa teknikal untuk market kripto, khususnya untuk Bitcoin. Ya, saya akan update. Kalau teman-teman join channel Telegram yang free ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join, saya rasa ya lebih baik join karena saya juga suka update gitu kalau nggak bisa update di YouTube. Kita sempat membahas skenario yang kita bahas bahwa key levelnya itu di area level 20.400 di area sini maupun di area 21.300 ya, 21.300-an. Kenapa kita melihat dua area ini? Dikarenakan
ya satu resistance, ya satu lagi ini adalah support gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan. Ini saya mungkin buatkan garis dulu ya. Oh ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat di time frame mungkin 60 jam. Oh, satu jam ya. Satu jam. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya support resistance kita cukup valid di area ini secara short term gitu ya. Market mengalami kenaikan dan kita bisa membahas bahwa area ini 21.300 ini menjadi area ya key level juga gitu ya. Namun saya bilang ini possible untuk short ya di area ini. Namun kita harus menunggu konfirmasinya. Nah, apakah konfirmasinya itu datang atau tidak? Nah, ini yang saya akan bahas gitu ya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit, ini kelihatan bahwa sebenarnya Bitcoin ini nggak mengalami breakdown gitu. Makanya saya pun melihat oke, ini sepertinya Bitcoin ini masih cukup strong juga gitu ya. Kita melihat mungkin ada rejection di area garis yang warna kuning ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam sendiri atau mungkin 2 jam ya. Nah, lebih kelihatan di sini, ini kan menjadi satu garis trend line. Dia breakdown, istilahnya dia mau mencoba untuk masuk lagi, mungkin ada rejection di area tersebut gitu. Namun kalau kita lihat dari smaller time frame ya atau low time frame ya, ini kelihatan ya dia konsolidasi di area ini cukup lama ya, beberapa jam, namun nggak breakdown istilahnya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika dia mulai breakout di area ini gitu ya, mulai breakout, dan breakoutnya pun bukan breakout fake out seperti ini, tapi breakoutnya benar-benar bisa bilang terbang gitu ya. Di sini dia langsung naik, mengalami kenaikan berapa? 5,9% dan bahkan ke area level 22.500 gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada konfirmasi di sini. Memang kita nggak right ini. Kalau saya sendiri, saya nggak ada buka posisi di sini pada saat dia up karena ini pas jam malam juga gitu. Ini jam 2, jam 3 pagi gitu ya. Mengalami kenaikan sampai ke area level 22.500. Jadi intinya seperti itu. Dan saat ini sebenarnya kalau kita lihat di time frame mungkin 60 menit. Ini masih lebih ke arah konsolidasi gitu ya. Kalau saya lihatnya sebenarnya yang menariknya mungkin kalau misalnya Bitcoin bisa mengalami penurunan ke area ini, ke area gap ini gitu ya. Karena di sini cukup besar ya, candle ini besar, ini berapa? 3,6% gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi sampai ke area ini mungkin 21.000 ataupun 22 ribuan, ini mungkin menarik untuk mengambil posisi long juga gitu. Intinya dia pullback karena saya rasa dengan momentum seperti ini masih ada kemungkinan Bitcoin masih mengalami kenaikan lagi. Nah, next up, kalau kita lihat di time frame 1 hari, ini kita sempat bahas juga nih. Ya, Bitcoin memang pullback, mengalami ke box 1. Kita sempat bahas ada box 2 sebenarnya target kita juga. Tapi memang kita yang, kalau teman-teman ingat, kita sempat bahas bahwa market ini sepertinya koreksinya tuh sangat kecil sekali. Koreksi kecil, pumpnya lebih besar lagi. Intinya seperti itu. Kalau biasa mungkin pada saat kita masih di area ini gitu ya, koreksinya dalam-dalam. Saat ini karena momentumnya besar, dia naiknya cukup besar, tapi retracementnya ya nggak terlalu dalam lah gitu ya. Memang ini sampai ke box 1, hit levelnya juga, namun mengalami kenaikan, bahkan sekarang sudah di target 2 kita di level 22.834. Target bagaimana? Kalau teman-teman tanya, saya rasa target saya sebenarnya yang cukup realistis, ada 2 level ya. Untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat momentum seperti ini, mungkin Bitcoin bisa naik sampai level 24.000, 25.000 saya rasa. Ini ke area tersebut di sini. Namun udah di level ini bukan waktunya untuk beli lagi gitu ya. Kenapa? Karena saya rasa abis level ini mungkin bakal kita dari retracement yang cukup besar lagi. Intinya seperti itu. Kalau kita lihat dari momentum seperti ini yang masih cukup strong gitu ya. Jadi kalau untuk strateginya, kalau teman-teman lihat secara outlook, ya mungkin melihat ya Bitcoin di area tersebut koreksi sedikit gitu ya, di area sini, dan mungkin possible kenaikan sampai level 24 ataupun 25 gitu ya. Namun di area ini saya rasa kemungkinan besar kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam lagi, yang cukup besar lah istilahnya, yang mungkin ini retrace ABC correction seperti ini gitu ya. Ini hanya untuk gambaran aja tuh teman-teman, karena kita belum ada pullback yang terlalu signifikan, dan momentum saat ini pun masih cukup strong. Dan harus diperhatikan bahwa di awal bulan Februari ataupun di akhir Januari akan ada FOMC. Jadi saya rasa mungkin dalam beberapa hari ke depan ini market mungkin lebih ke arah sideways dan akan menunggu level FOMC sendiri gitu. Jadi mungkin ini dulu untuk Bitcoin, kita update. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Tapi kira-kira ini aja untuk video hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.